Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu bapak guru hebat? Mudah-mudahan keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Ahmad Yani, calon guru penggerak Angkatan 10 Lombok Timur. Fasilitator saya Ibu Sukaina dan Bapak Hasto Tias Suryono sebagai pengajar praktik. Saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Paradigma berpikir coaching. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dibagi menjadi 3. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terdapat coachnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachnya dan membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua, proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Pada saat kita menggunakan prinsip coaching dalam mengembangkan potensi diri dari rekan sejawat, maka percakapan berlangsung adalah 2 arah. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasil. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ini ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coach untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntunan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong menunjukkan pertanyaan efektif, reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkan mencari solusi. Sistem Among Tut Guri Handayani menjadi salah satu kekuatan dalam pendekatan pendampingan coaching bagi guru memiliki kembali filosofi
Ki Hajar Dewantara tentang peran utama guru pamong, pedagog, maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang dimiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak atau murid. Kompetensi inti coaching. Yang satu, kehadiran penuh presence. Kemampuan untuk hadir utuh sebagai coach atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga dan pemikiran hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan aktif atau kita sebut dengan menyimak. Seseorang coach akan mendengarkan lebih banyak, lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus pada pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot dalam melakukan percakapan coaching. Keterampilan kunci lain adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seseorang coach diharapkan menggugah orang berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang akan memungkinkan belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Mendengarkan dengan rasa. Revise, terima berarti menerima. Mendengarkan sebuah informasi yang disampaikan coaching. Apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coaching. Summarize, merangkum. Saat coaching selesai berbicara, merangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dengan gunakan kata kunci yang diucapkan coaching. Tanya, sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching dengan alur tirta. Tanyakan tujuan perencanaan, apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan kegiatan. Di dalam tahapan ini, seorang coach akan menanyakan tentang tujuan sebenarnya yang ingin diraih murid. Identifikasi. Di dalam tahapan identifikasi, seseorang coach mengajukan beberapa penggalian informasi terhadap permasalahan terjadi. Rencana aksi. Pada tahapan ini, seseorang coach akan merancang aksi. Tanggung jawab. Sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi kalibrasi. Tahapan akhir coaching, seseorang coach mengarahkan ke komitmen coaching menjalankan rencana aksi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama,
dalam pelaksanaan ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi kompetensi setiap individu. Yang kedua, melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang memodifikasi diri sebelumnya. Yang ketiga, beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, komprehensif. Yang keempat, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bagaimana keterkaitan modul 2.3 dengan coaching supervisi akademik? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa tersebut. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional (PSE) adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dengan berkomunikasi secara aktif. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, melalui praktek baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching, saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi suatu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, rangkaian supervisi akademik merupakan suatu usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih dari saya, salam guru penggerak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.